Nah, ini adalah judul, materi pada bab ini, yaitu judulnya tentang menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini, maka mari kita simak gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama adalah, eee, seorang sedang melakukan pernikahan. Nah, yang gambar kedua adalah, tentang sepasang kekasih yang sedang berpacaran, dan yang ketiga adalah, ilustrasi, seorang pelajar yang hamil di luar nikah. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, setelah kalian menyimak dari ketiga gambar tersebut, silahkan, apa tanggapan kalian dari gambar tersebut. Kemudian kemukakan, bagaimana relasi antara, gambar dari pernikahan, berpacaran, serta hamil di luar nikah. Silahkan acungkan tangan, bagi peserta didik atau kalian yang paham atau mau memberikan tanggapan dari materi kali ini atau gambar tersebut. Silahkan. Nah, ini adalah ilustrasi, dari kedua pasangan yang, ketahuan, sedang melakukan zina atau telah melakukan perzinahan. Nah, maka pengertian dari zina itu adalah kata zina itu berasal dari kata kerja bahasa Arab yang artinya zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Nah, jadi yang disebut dengan zina itu adalah melakukan sebagaimana hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, itu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena dari, perbuatan zina tersebut dapat, menyebabkan berbagai dampak, mau itu, kerugian untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu, jadi bagaimana, perbuatan zina tersebut hukumnya dalam ajaran Islam? Nah, ini adalah, keterangan tentang hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina itu adalah haram, yang mana sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan untuk tidak mendekati zina. Kata yang mendekati zina tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan, anggota tubuh yang sempurna, memberikan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka pergunakanlah hawa nafsu tersebut untuk, menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, silahkan, siapa yang tahu hal-hal, atau perbuatan yang mana hal tersebut itu akan mendekatkan pada perbuatan zina? Nah, silahkan. Setelah kita mengetahui bahwa perbuatan zina itu hukumnya haram, yang mana haram itu jika dilakukan akan mendapat dosa atau siksaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina itu artinya bahwa hukuman tersebut tidak hanya dilakukan di akhirat saja, tetapi di dunia juga terdapat hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku zina. Yang pertama, zina muson itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah, maka hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua adalah dengan cara dirajam atau dilempari batu sampai dengan meninggal. Nah, itu ngeri sekali ya.
Nah, yang kedua adalah zina ghairu muhson, yang mana merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau tidak ada ikatan pernikahan. Nah, maka hukumannya ada dua. Yang pertama, jika dilakukan oleh gadis dan perjaka, nah berarti itu artinya sama-sama belum menikah, maka hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggal atau diusir. Nah, yang kedua, eh, hukuman bagi duda dan janda. Nah, maka hukumannya itu didera sebanyak 100 kali dan dirajam sampai meninggal. Nah, yang selanjutnya adalah menurut undang-undang yang mana pasal 284 KUHP, pelaku atau perbuatan zina itu diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, berarti hukuman KUHP ini adalah hukuman yang berlaku di negara Indonesia. Kenapa? Karena di negara Indonesia itu terdapat banyak agama sehingga hukuman yang terdapat pada zina muhson dan ghairu muhson itu adalah bagi umat yang beragama Islam. Karena di negara kita terdapat banyak agama, maka berlakukanlah undang-undang KUHP. Nah, meskipun secara sepintas bahwa hukuman 9 bulan penjara itu tidak begitu lama ya, tidak sampai bertahun-tahun atau puluhan tahun dan lain sebagainya, tetapi dapat kita pahami bahwa perbuatan zina itu merupakan salah satu hal yang dapat menjelekkan nama baik serta harga diri kita, tidak hanya diri kita sendiri, bahkan keluarga, atau misalkan jika pelaku zina itu adalah seorang yang sudah menikah, maka itu akan menjadi hal yang buruk bagi keluarga ataupun anak-anaknya. Nah, maka dari itu, marilah kita hindari hal-hal seperti itu meskipun hukuman yang terdapat di negara Indonesia itu hanya dengan hukuman 9 bulan penjara, tidak sampai dicambuk atau mungkin didera bahkan sampai meninggal. Nah, oke, mari kita telaah isi kandungan dari Qiyas Al-Isra ayat 32. Nah, berikut adalah contoh perilaku yang dapat mendekati perbuatan zina. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu banyak jenis-jenisnya seperti kehidupan malam, kemudian narkoba, khamar, dan lain sebagainya, atau seks bebas. Nah, ini bisa dapat menyebabkan hal-hal perilaku yang dapat mendekati zina. Kemudian yang kedua adalah mendatangi tempat yang mengandung nafsu syahwat, seperti yang disebutkan tadi, bahwa jenis-jenis dari pergaulan bebas itu adalah hiburan malam. Nah, jadi biasanya di tempat hiburan malam atau klub itu banyak terdapat wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Nah, itu mendatangi tempat tersebut itu dapat mengundang hawa nafsu. Yang ketiga adalah berhayal atau berimajinasi aurat lawan jenis. Nah, yang keempat, melihat konten yang mengandung imajinasi seksual, seperti banyak ya di konten-konten yang saat ini seperti di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, itu mengandung konten yang mana konten tersebut dapat memunculkan imajinasi seksual. Itu dihindari.
Yang kelima adalah membaca artikel yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Banyak ya, sekarang ini adalah novel-novel online yang mana pada artikel tersebut itu mengandung unsur-unsur yang dapat memunculkan nafsu birahi. Yang keenam adalah mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat agar dapat menggoda lawan jenis. Berarti ini adalah diperuntukkan untuk wanita. Bagaimana caranya untuk menghindari dari perbuatan zina itu dengan cara menutup aurat dengan sempurna. Karena ketika seorang perempuan tidak menutup aurat, maka akan terjadi atau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang terakhir adalah dampak dari perbuatan zina. Menurut Imam As-Suyuti bahwa dampak dari perbuatan zina itu tidak hanya akan dirasakan di akhirat saja, tetapi ada juga dampak di akhirat. Nah, di antaranya yang pertama menghilangkan kewibawaan, yang kedua menyebabkan kefakiran, yang ketiga memperpendek umur, kemudian dampak di akhiratnya nanti itu sudah pasti bahwa yang pertama akan mendapat murka Allah, mendapat hisab yang buruk, dan mendapat siksa yang sangat pedih. Naudzubillahi min dalik. Nah, maka dari itu ibu tekankan kepada kalian, mohon jaga diri baik-baik. Pergunakanlah kesempatan kalian belajar ini untuk hal-hal kebaikan. Hindarilah hal-hal yang dapat merusak masa depan kalian. Salah satunya itu dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan zina dan tadi disebutkan ada yang dinamakan dengan pergaulan bebas. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan acungkan tangan jika ada yang mau menanggapi atau materi yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Setelah kita mengetahui tentang bahaya dari larangan perbuatan zina, pengertian zina, kemudian isi kandungan dari QS Al-Isra ayat 32 beserta hadis, maka silahkan secara berkelompok mengerjakan lembar kerja tersebut, yang mana semuanya ada 5 soal. Soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang perbuatan zina? Yang kedua, sebutkan larangan yang melatar belakangi adanya kekhawatiran, begitupun dengan larangan perbuatan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan mengapa perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang nomor 3, mustahil menghindari perbuatan zina jika tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata. Jelaskan apa yang dapat dilakukan agar dapat menghindari perbuatan zina. Nomor 4, akibat dari perbuatan zina akan ditanggung oleh pelakunya baik saat berada di dunia maupun azab di akhirat. Jelaskan dampak di dunia dan dampak di akhirat seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina tersebut. Untuk yang nomor terakhir, silahkan kalian simak gambar berikut. Bagaimana tanggapan kalian jika melihat tayangan berita di samping tentang penemuan bayi di tempat sampah atau berita tentang pidana aborsi dan sebagainya? Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama bagi kalangan pelajar? Jelaskan menurut pendapat kalian. Nah, ini merupakan format yang akan kalian bukan pendapat dari pertanyaan yang sudah Ibu kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kedepannya nanti. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.